Baik, saya izin mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Musdalifah Dimuk SEMS IPHD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional serta teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 dengan materi material handling dan perancangan proses produksi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik ini. Boleh di next? Oke, sebelumnya untuk anggota kelompok dari kelompok 5 itu ada 7 orang. Yang pertama ada Asti Febrianti, yang kedua ada Erika Westari, saya sendiri, yang ketiga ada Lika Putri, yang keempat ada Maria Lorenza, yang kelima ada Putri Salsabila, yang keenam ada Salsabila Putri Firmansyah, dan yang terakhir ada Salwa Nur Amalina. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, untuk materi pertama ada pengertian dari material handling. Material handling adalah proses pengaturan, pengendalian, pengangkutan, dan pengelolaan bahan, barang, atau produk dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu organisasi atau sistem produksi. Menurut Purnomo tahun 2004, terdapat dua definisi dari material handling. Yang pertama, material handling adalah seni dan ilmu pengetahuan dari perpindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan material. Lalu definisi yang kedua yaitu material handling mempunyai arti penanganan material dalam jumlah yang tepat, waktu yang tepat, urutan yang sesuai, dan biaya yang murah dengan menggunakan metode yang tepat. Lalu untuk tujuan dari material handling, yang pertama ada efisiensi operasional. Salah satu tujuan utama dari material handling itu adalah meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini mencakup pengurangan waktu, biaya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memindahkan, menyimpan, dan mengelola bahan atau produk. Lalu yang kedua ada keamanan kerja. Keamanan dan keselamatan pekerja adalah tujuan utama yang lain. Material handling yang baik dapat mengurangi risiko cedera dan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh pengangkutan bahan yang tidak aman atau tidak tepat. Lalu yang ketiga ada penyimpanan yang efisien. Material handling juga bertujuan untuk mengoptimalkan penyimpanan bahan atau produk. Hal ini dapat mencakup pengaturan penyimpanan yang baik, penggunaan rak gudang yang efisien, dan pengelolaan inventaris yang tepat. Lalu yang terakhir ada peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut bahan atau produk, perusahaan dapat meningkatkan produksi dan efisiensi. Lalu yang selanjutnya ada manfaat dari material handling. Yang pertama ada penghematan biaya produksi. Material handling yang efisien dapat mengurangi biaya transportasi, tenaga kerja, dan kerusakan barang yang akhirnya dapat menghasilkan penghematan biaya produksi yang signifikan. Lalu yang kedua ada penurunan biaya persediaan. Material handling yang baik dapat memastikan bahwa bahan yang diperlukan tersedia pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat sehingga dapat mengurangi biaya persediaan. Lalu yang ketiga, penggunaan ruangan lebih efisien. Material yang handling yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ruangan dengan memastikan bahwa ruang yang tersedia dapat digunakan secara efisien untuk menampung produk yang akan diangkut. Yang keempat, meningkatkan waktu respons terhadap permintaan pelanggan. Barang dapat segera ditemukan dan dikirimkan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir, pengurangan sisa aspal, yaitu produk-produk yang tidak sesuai dengan standar. Material handling yang baik dapat mengurangi sisa aspal sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan mengurangi biaya pembuangan aspal. Selanjutnya itu ada ruang lingkup materi handling atau pemindahan barang yang mencakup berbagai aspek dalam mengelola perpindahan barang atau bahan dari satu tempat ke tempat lain. Ini termasuk mempertimbangkan bagaimana barang bergerak, motion, kapan barang harus dikirim, time, berapa banyak barang yang harus dipindahkan, quantity, dan cara menggunakan ruang dan efficient space. Dalam industri dan logistik, pemahaman yang baik tentang ruang lingkup handling sangat penting untuk merancang sistem pemindahan barang yang efisien. Di mana hal tersebut yaitu yang pertama motion. Materi handling harus melibatkan pergerakan produk dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sistem ini harus dirancang untuk memastikan gerakan produk berlangsung secara efisien dan tanpa kerusakan,
memungkinkan pengangkutan yang efektif dari satu tempat ke tempat lain. Lalu time ataupun waktu yang dimana dapat mempengaruhi dan memenuhi jadwal kedatangan produk dengan akurat, keterlambatan atau pengiriman terlalu awal dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, penanganan waktu yang tepat sangat krusial dalam materi handling. Lalu ada quantity. Materi handling harus mampu mengelola jumlah barang atau produk yang diangkat dengan akurat sesuai dengan permintaan. Hal ini melibatkan perhitungan yang cermat untuk memastikan barang yang dipindahkan sesuai dengan kebutuhan, menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Lalu yang terakhir, space atau ruang. Efisien ruang sangat penting dalam materi handling ini. Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga ruang yang tersedia digunakan secara optimal. Hal ini mencakup penataan barang-barang agar dapat ditampung dengan baik tanpa pemborosan ruang. Boleh di next. Lalu yang kedua itu ada prinsip dasar desain pemindahan produk. Maaf, permindahan barang. Di mana prinsip dasar dalam handling atau materi handling adalah serangkaian pedoman dan metode yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan memindahkan barang atau bahan secara efisien serta efektif dari satu tempat ke tempat lain. Prinsip-prinsip ini membantu perusahaan memaksimalkan proses produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Beberapa prinsip dalam handling meliputi yang satu yaitu meminimumkan kegiatan pemindahan barang, di mana prinsip ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk pemindahan bahan dengan manipulasi dan pergerakan yang tidak perlu, efisien proses produksi dapat ditingkatkan. Lalu ada perencanaan secara teliti, perencanaan yang matang dalam penempatan mesin dan peralatan yang sangat penting. Dengan merencanakan dengan teliti, pengaturan sistem material handling dapat dioptimalkan, memastikan proses pemindahan bahan berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga, pemilihan peralatan yang tepat, di mana pemilihan peralatan yang sesuai dengan jenis barang yang akan dipindahkan sangat penting. Peralatan yang cocok memastikan pengangkutan barang langsung dengan aman dan efisien. Lalu yang terakhir adalah penggunaan peralatan dan mesin secara efektif dan efisien, di mana optimalisasi penggunaan peralatan dan mesin adalah kunci dalam materi handling. Pelatihan yang baik dan pemeliharaan teratur dipergunakan agar peralatan dapat bekerja secara efisien, mengurangi resiko kerusakan dan downtime. Boleh di next. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pola aliran bahan, di mana pola aliran bahan ini merujuk pada pola dalam aliran produksi dari awal proses produksi sampai dengan produknya itu jadi. Nah, pola aliran bahan ini tuh tergantung pada beberapa faktor seperti area luasan yang tersedia, dimensinya, terus mesin dan lain-lainnya itu mempengaruhi bagaimana perusahaan memilih pola aliran bahan yang akan digunakan. Nah, secara umum itu pola aliran bahan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada straight line atau pola aliran bahan garis lurus yang digunakan ketika proses produksi relatif singkat, sederhana, dan melibatkan beberapa tahap produksi yang diatur secara berurutan. Nah, bahan atau produk ini bergerak dari satu tahap produksi ke tahap berikutnya dalam garis lurus, tanpa perlu banyak perubahan arah atau manipulasi. Nah, makanya straight line ini adalah pola aliran yang efisien untuk produksi yang sederhana. Terus yang kedua itu ada U-shape atau pola aliran bahan yang berbentuk U. Nah, ini tuh digunakan untuk proses produksi yang lebih kompleks dengan banyak tahap produksi yang berulang. Nah, jadi bahan itu masuk dari satu ujung U melewati berbagai tahap dan keluar dari ujung lainnya. Dan pola ini tuh memungkinkan peningkatan efisiensi dan aliran yang lebih terorganisir untuk produksi yang lebih kompleks. Boleh di next. Nah, pola aliran bahan yang ketiga itu ada L-shape. Jadi, digunakan itu sama kayak yang U-shape, digunakan untuk produksi yang membutuhkan banyak mesin dan pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, apa sih bedanya L-shape sama U-shape yang tadi? Nah, jadi L-shape ini memiliki batasan ruang fisik itu lebih kecil daripada U-shape, itu yang ngebedainnya. Terus pola aliran yang terakhir itu ada oval.
Oval ini juga sama mirip kayak L shape dan U shape, tapi digunakan itu kan untuk sama juga kan produksi dan memerlukan banyak tahap dan pekerjaan yang berulang-ulang. Namun untuk areanya itu oval ini lebih kecil daripada U shape dan L shape. Kalau tadi L shape itu lebih kecil dari U shape, kalau oval ini lebih kecil dari L shape dan U shape kayak gitu. Nah, di mana bahan itu bergerak melalui berbagai tahap produksi dan kemudian kembali ke awal. Nah, terus untuk pemilihan pola aliran bahan ini tuh disesuaikan dengan pola layout, di mana untuk menghemat ruang dan kelancaran proses produksi. Boleh di next. Nah, terus di sini ada faktor yang mempengaruhi material handling, di mana ada 4 faktor utama. Yang pertama itu ada faktor material, kayak karakteristik fisik material itu, kayak bentuknya itu apakah cair atau padat ataukah gas. Nah, di mana bentuk-bentuk ini bakalan mempengaruhi ke volume material itu. Kayak ada material yang harus dihandle per jam atau per hari. Jadi bakalan mempengaruhi peralatan yang bakalan dipakai untuk memindahkan si material ini ke tempat yang lainnya. Terus yang kedua itu ada faktor move atau pergerakan, di mana proses material handling ini harus sesuai dengan jadwal produksi atau distribusi yang ada untuk menentukan asal dan tujuan material lokasi ini, kayak berapa jam sih yang perlu ditempuh untuk memindahkan barang ini ke tempat tujuan itu. Terus yang ketiga itu ada metode perpindahan atau metode. Jadi jenis pergerakan yang diperlukan itu misalnya kayak pengangkutan, pengiriman, pemindahan, dan karakteristiknya itu kayak kecepatan, ketepatan, dan frekuensi yang perlu dipertimbangkan. Terus yang terakhir itu ada biaya. Nah, biaya ini merupakan salah satu faktor yang krusial juga. Karena apa? Karena harus diperhitungkan juga kayak biaya investasi awal dan biaya operasionalnya itu berapa. Kalau misalkan emang biayanya itu gede, ya berarti perusahaan itu harus meminimalisir dengan ngepres budgetnya. Tuh, boleh di next. Nah, itu selanjutnya bakalan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya izin open karena ada konser jaringan. Selanjutnya itu ada pengertian perancangan proses produksi. Perancangan proses produksi adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menentukan strategi produksi barang atau jasa. Rangkaian aktivitas tersebut mulai dari memikirkan bentuk barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan diproduksi. Selain inovasi dan pengembangan desain juga termasuk dari bagian perencanaan tersebut. Dalam perancangan proses produksi terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, seperti mempersiapkan rencana produksi, membuat jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, dan menjadwalkan proses operasi setiap unit. Boleh di next. Selanjutnya itu ada tujuan perancangan proses produksi. Yang pertama itu memastikan ketepatan segala hal yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas bahan baku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam proses produksi apakah sudah memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada mencapai akurasi secara kualitas dan kuantitas sebuah proses produksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada menyesuaikan kapasitas dengan perkiraan permintaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produksi dapat disesuaikan dengan permintaan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan produksi. Yang keempat itu ada mencapai tingkat atau level keuntungan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produksi dapat menghasilkan keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah menguasai pasar tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan perusahaan apakah dapat diterima oleh pasar yang telah ditentukan dan dapat bersaing dengan produk-produk sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, sebelumnya izin off cam Bu karena sedang terjadi pemadaman listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi perancangan proses produksi. Fungsi perancangan proses produksi adalah proses yang merencanakan dan mengatur urutan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam produksi pada suatu produk.
Fungsi ini sangat penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas produksi. Ada beberapa fungsi perancangan proses produksi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi. Dengan merancang proses produksi yang efisiensi, perusahaan dapat mengurangi waktu dan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dalam merancang proses produksi, perlu dipertimbangkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan waktu. Dengan merancang proses yang tepat, penggunaan sumber daya dapat mengoptimalkan sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga itu memastikan kualitas produk. Perancangan proses produksi juga mempertimbangkan langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini termasuk pengendalian kualitas selama setiap langkah produksi, pemeriksaan kualitas, dan pengujian produk akhir. Yang keempat ada meningkatkan fleksibilitas produksi. Dalam perancangan proses produksi perlu dipertimbangkan juga fleksibilitas produksi. Hal ini berarti proses harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dan diubah atau disesuaikan jika terjadi perubahan permintaan pasar atau perubahan kebutuhan pelanggan. Yang kelima itu mengurangi resiko dan kesalahan. Perancangan proses produksi yang baik juga mempertimbangkan pengurangan resiko dan kesalahan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan kerja, ergonomi, dan pemilihan metode produksi yang paling efektif dan aman. Selanjutnya ada tahapan perencanaan produksi. Yang pertama ada production planning, yaitu membuat keputusan mengenai jenis produk yang akan diproduksi, jumlah unit yang diperlukan, metode produksi yang digunakan, dan jadwal produksi yang sesuai. Yang kedua ada pengaturan alur produksi atau routing, yaitu menentukan langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam proses produksi. Ini mencakup analisis urutan kerja, pemilihan peralatan, dan mesin produksi yang sesuai, serta pengaturan alokasi tenaga kerja. Yang ketiga ada penjadwalan produksi atau production scheduling, yaitu proses menentukan waktu dan durasi setiap langkah dalam proses produksi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Melibatkan perhitungan kapan produksi dimulai, berapa lama setiap langkah memerlukan waktu, dan kapan produksi akan selesai. Yang keempat ada penyampaian instruksi atau dispatching, yaitu instruksi produksi disampaikan kepada tenaga kerja dan peralatan produksi secara langsung. Instruksi ini mencakup informasi tentang langkah-langkah yang harus diambil seperti urutan kerja dan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Boleh di next. Yang terakhir ada evaluasi kualitas atau quality evaluation. Tahap akhir dalam proses produksi adalah mengevaluasi hasil produksi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini melibatkan pengujian dan pemeriksaan produk untuk mengidentifikasi cacat atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi proses produksi. Jadi strategi proses produksi adalah pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Keputusan strategis yang akan diambil oleh manajer operasional memiliki tujuan untuk membentuk suatu proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi terdapat 4 strategi proses produksi yang dapat dipilih oleh manajer operasional, yaitu yang pertama ada proses fokus. Strategi ini berfokus pada proses produksi yang fleksibel dan dapat menangani berbagai jenis produk ke dalam jumlah kecil. Strategi ini juga cocok untuk perusahaan yang memproduksi dalam jumlah kecil dengan variasi jenis yang tinggi. Pada strategi ini fasilitas produksi diorganisir di sekitar proses sehingga memungkinkan perusahaan untuk memproduksi berbagai jenis produk dalam jumlah kecil dengan biaya yang rendah. Yang kedua ada repetitif fokus. Strategi ini berfokus pada produksi dalam jumlah besar dengan produk yang relatif serupa. Strategi ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi produk dalam jumlah besar dengan jenis produk yang relatif serupa. Nah, pada strategi ini perusahaan menggunakan mesin dan peralatan yang sama untuk memproduksi produk yang serupa secara berulang-ulang. Yang ketiga ada product fokus.
Strategi ini berfokus pada produksi dalam jumlah besar dengan produk yang berbeda-beda. Strategi ini itu cocok untuk perusahaan yang memproduksi produk dalam jumlah besar dengan variasi jenis yang tinggi. Pada strategi ini, perusahaan menggunakan mesin dan peralatan yang berbeda-beda untuk memproduksi produk yang berbeda-beda. Yang keempat ada mass customization. Strategi ini berfokus pada produksi dalam jumlah besar dengan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Nah, strategi ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi produk dalam jumlah besar dengan variasi jenis yang tinggi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pada strategi ini itu, perusahaan menggunakan teknologi yang menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen namun tetap mempertahankan efisiensi produksi dalam jumlah besar. Next. Selanjutnya ada analisis perusahaannya. Kelompok kami memilih PT Nippon Indosari Korpindo Tbk Sari Roti. Ini ada deskripsi singkatnya. PT Nippon Indosari Korpindo merupakan produsen roti massal yang pertama dan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 8 Maret 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1996. Perusahaan ini memproduksi ragam produk dengan merek sari roti dan sari kue yang halal, berkualitas, aman dikonsumsi, dan terjangkau oleh masyarakat. Ini ada beberapa jenis produk yang diproduksi oleh Sari Roti. Boleh di next. Lalu desain produk mengenai Sari Roti itu sendiri. Di mana desain kemasan Sari Roti ini tidak hanya menciptakan daya tarik visual, tapi juga menjaga kebersihan dan kerapian produk. Kemasannya itu berupa plastik yang dilengkapi dengan segel yang menjaga kesegaran roti, mencegahnya menjadi kering dan mempertahankan rasanya bahkan setelah 1 hari, di mana warna dari produk tersebut adalah transparan. Pada kemasan plastik memungkinkan konsumen melihat secara langsung isi roti dan mengetahui rasanya. Lalu juga terdapat logo perusahaan dan berwarna biru dengan lingkaran orange yang menyerupai matahari, tetap dikenali oleh konsumen meskipun berbeda dari pesaingnya. Kemasan produk sari roti juga didesain menarik dan informatif dengan labelnya yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan bahan yang digunakan. Dengan inovasi desain ini, sari roti tetap mempertahankan citra mereknya yang kuat dan memastikan pengalaman konsumen yang memuaskan. Boleh. Oke, kalau tadi udah dijelasin mengenai gambaran singkat, terus jenis dan desain dari perusahaan sari roti itu sendiri, sekarang saya akan menjelaskan bahan baku yang digunakan. Nah, untuk menghasilkan produk berkualitas, salah satu faktor yang sangat berperan ini adalah pemilihan bahan baku. Dalam proses pembuatan sari roti, bahan bakunya dipilih melalui proses seleksi yang ketat sesuai standar yang telah ditetapkan di internal perusahaan. Nah, bahan bakunya tuh kayak tepung terigu, air, gula, dan lainnya. Terus yang pertama itu bahan baku tepung terigu, air, gula ini dicampurkan terlebih dahulu untuk menghasilkan adonan biang. Lalu setelah itu bahan baku yang telah tercampur selanjutnya akan disimpan pada tempat khusus untuk kemudian disimpan pada ruang fermentasi. Nah, pada fermentasi ini salah satu bahan baku yang paling krusial itu yaitu ragi. Terus selanjutnya bahan baku lainnya seperti lemak, margarin, ataupun susu dapat memberikan kelembutan dan tekstur yang diinginkan. Selain itu, sari roti juga telah terdaftar melalui Badan BPOM Indonesia dan memperoleh sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan kombinasi yang tepat dari bahan-bahan tersebut, serta sudah terdaftar pada BPOM, serta sudah mendapatkan halal, maka sari roti ini dapat menciptakan rasa yang konsisten dalam kualitas dan rasa, serta dapat memenuhi harapan pelanggan dalam pasar roti yang kompetitif. Boleh di next. Setelah memilih bahan baku yang tepat, gimana sih perusahaan dapat melindungi bahan baku tersebut? Ini merupakan alat-alat yang digunakan perusahaan dalam melindungi bahan baku pada produksi sari roti.
Yang pertama itu ada media penyimpanan. Alat ini digunakan untuk menyimpan bahan baku di gudang. Dengan rak ini, penyimpanan bahan baku menjadi lebih terorganisir dan teratur, sehingga kualitas bahan baku tetap terjaga, menghemat ruang, sekaligus menciptakan kondisi persediaan yang menguntungkan. Yang kedua itu ada palet. Alat digunakan untuk menyederhanakan proses pengangkutan dan penempatan bahan mentah dan tersedia dalam berbagai bahan seperti kayu, plastik, dan logam. Alat merupakan suatu struktur datar yang dapat menopang beban pada posisi stabil dan diangkat dengan alat seperti forklift palet. Yang ketiga ada conveyor. Conveyor digunakan untuk memindahkan bahan mentah. Penggunaan material handling bisa dibilang fleksibel sehingga prosesnya tidak perlu diulang secara manual. Yang keempat atau yang terakhir itu ada fasilitas penyimpanan. Fasilitas tersebut memiliki ruang yang cukup untuk menampung peralatan transportasi, pintu dermaga untuk menampung peralatan transportasi yang biasanya masuk dan keluar pabrik, dan peralatan otomatis untuk produksi, proses dan penyimpanan. Dengan menggunakan alat-alat tersebut diharapkan dapat memperlancar proses produksi roti dan menjaga kualitas dari bahan baku tersebut. Boleh di selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada kendala-kendala yang dihadapi dalam memindahkan, menyimpan, dan melindungi bahan baku. Yang pertama ada kontaminasi. Bahan baku seperti tepung, ragi gula, dan bahan lainnya harus disimpan dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi. Kontaminasi dapat terjadi jika bahan-bahan tersebut terkena debu, kotoran, atau bahkan hama seperti serangga. Kontaminasi dapat merusak kualitas produk akhir. Yang kedua yaitu ada penyimpanan yang tidak tepat. Penyimpanan bahan baku dalam kondisi yang tidak tepat seperti suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi masa simpan dan kualitas bahan tersebut. Misalnya seperti tepung harus disimpan dalam wadah yang cukup, yang kedap udara dan di tempat yang sejuk untuk mencegah penggumpalannya. Yang ketiga itu ada kelembapan. Kelembapan yang tidak terkendali dapat merusak bahan baku seperti tepung atau gula. Kelembapan yang berlebihan dapat menyebabkan bahan-bahan ini menggumpal atau menjadi basah yang dapat mempengaruhi tekstur dan kualitas roti. Yang keempat itu ada kehilangan kualitas. Ada beberapa bahan baku roti seperti ragi dan dapat kehilangan potensinya. Jika disimpan terlalu lama atau dalam kondisi yang tidak tepat, hal ini dapat mengurangi kemampuan ragi untuk mengembangkan adonan roti dengan baik. Boleh di next. Yang kelima, yaitu ada pengendalian serangga dan hama. Serangga dan hama dapat merusak bahan baku jika ada langkah-langkah pengendalian yang cukup. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian material yang mengancam keamanan pangan. Yang keenam, yaitu ada keamanan pangan. Pentingnya untuk memastikan bahwa bahan baku disimpan dengan aman dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya. Hal ini adalah masalah keamanan pangan yang sangat serius. Yang terakhir itu ada manajemen inventaris. Manajemen inventaris yang buruk dapat mengakibatkan kekurangan bahan baku yang diperlukan untuk produksi sayur roti. Hal ini dapat mengganggu proses produksi dan menyebabkan penundaan dalam memenuhi pemesanan. Oke, untuk selanjutnya solusi dalam masalah material handling yang dihadapi perusahaan. Yang pertama untuk kontaminasi yaitu menjaga gudang penyimpanan bahan baku, dijaga kebersihannya dan seperti membersihkan debu dan kotoran yang mungkin terakumulasi. Kemudian yaitu implementasi sistem pengendalian serangga dan hama yang efektif. Yang ketiga yaitu menyimpan bahan baku dalam wadah tertutup dan kedap udara untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan luar. Yang kedua untuk kelembapan yaitu menggunakan penyimpanan yang sesuai seperti ruang penyimpanan terkontrol suhu dan kelembapan untuk menjaga kondisi optimal bahan baku. Kemudian memastikan bahan baku yang rentan terhadap kelembapan disimpan dalam wadah kedap air atau kemasan yang tahan air. Yang ketiga yaitu rutin membersihkan dan menggantikan bahan baku yang terkena dampak kelembapan berlebihan. Kemudian yang ketiga penyimpanan yang tidak tepat. Yang pertama itu monitor suhu dan kelembaban ruang penyimpanan dengan teratur.
memastikan sesuai dengan persyaratan penyimpanan bahan baku, menetapkan zona penyimpanan yang jelas dan label bahan baku dengan jelas untuk menghindari kebingungan. Kemudian melatih karyawan untuk memahami pentingnya penyimpanan yang benar dan tata cara penanganan bahan baku. Yang keempat yaitu kehilangan kualitas, mengelola inventaris dengan baik untuk menghindari penyimpanan berlebihan yang dapat mengakibatkan bahan baku kadaluarsa. Yang kedua itu menetapkan rotasi stok agar bahan baku yang lebih lama disimpan lebih dahulu untuk menghindari kehilangan kualitas. Mengevaluasi bahan baku secara rutin untuk memastikan mereka masih dalam kondisi yang baik sebelum digunakan. Yang kelima yaitu pengendalian serangga dan hama. Membuat jadwal pengendalian serangga dan hama yang teratur termasuk pemeriksaan berkala oleh profesional pestisida, mempertimbangkan penggunaan metode pengendalian serangga dan hama yang ramah lingkungan seperti pemikat serangga dan jaringan kawat. Yang keenam, keamanan pangan, yaitu menetapkan praktik-praktik keamanan pangan yang ketat, termasuk pemantauan bahan baku untuk potensi kontaminasi, melatih karyawan tentang cara penanganan bahan baku yang aman, dan menjaga kebersihan pribadi. Dan yang terakhir yaitu manajemen inventaris, yaitu menggunakan sistem manajemen inventaris yang efisien seperti perangkat lunak manajemen inventaris untuk melacak persediaan dan mengelola pesanan dengan lebih baik. Dan kemudian menjalin kemitraan dengan pemasok yang dapat memberikan bahan baku sesuai dengan permintaan dan jadwal produksi. Boleh di next. Selanjutnya ada proses produksi perusahaan. Produksi roti di perusahaan sari roti melibatkan berbagai jenis peralatan untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan efisiensi dalam prosesnya. Berikut adalah beberapa jenis peralatan yang digunakan dalam berbagai tahap produksi sari roti. Yang pertama itu ada mixer dough. Mixer dough ini adalah salah satu mesin kunci dalam tahap awal produksi roti. Mesin ini itu digunakan untuk mencampurkan berbagai bahan seperti tepung, air, ragi, gula, dan bahan lainnya. Mixer dough ini memastikan pencampurannya merata sehingga adonan roti memiliki tekstur yang baik dan konsistensi yang diperlukan. Yang kedua itu ada oven. Oven adalah peralatan utama dalam proses pembuatan roti. Setelah adonan roti dicampur dan diolah, oven ini digunakan untuk memanggang roti. Yang ketiga ini mesin pengaduk. Mesin pengaduk adalah peralatan yang digunakan dalam tahap lanjutan produksi roti. Setelah adonan roti dipanggang, roti mungkin perlu diaduk kembali dengan bahan-bahan lain seperti coklat, kismis, atau bahan tambahan lainnya. Nah, mesin pengaduk ini membantu dalam tahap ini untuk mencampurkan bahan tambahan dengan roti secara merata. Yang keempat itu ada mesin pemotong. Mesin pemotong digunakan untuk memotong roti menjadi ukuran yang diinginkan. Ini bisa mencakup pemotongan roti menjadi potongan individu, potongan sandwich, atau bahkan irisan untuk roti tawar. Mesin pemotong ini memastikan bahwa roti memiliki bentuk dan ukuran yang konsisten. Yang kelima itu mesin pengisi. Mesin pengisi digunakan ketika roti perlu diisi dengan bahan tambahan seperti selai, krim, atau isi lainnya. Ini bisa berupa mesin yang mengisi roti secara otomatis dengan jumlah bahan yang tepat dan memastikan konsistensi dalam produk akhir. Yang keenam itu ada loyang. Loyang ini digunakan untuk membentuk adonan roti sebelum dimasukkan ke dalam oven. Loyang ini bisa berupa wadah yang berbentuk sesuai dengan jenis roti yang diproduksi. Adonan roti ditempatkan dalam loyang sebelum memasuki tahap pemanggangan dan ini membantu dalam memberikan bentuk yang diinginkan pada roti. Next. Selanjutnya ada masalah ketidaktepatan material handling dengan proses produksi. Jadi pada perusahaan sari roti itu, masalah ketidaktepatan material handling dengan proses produksi menyebabkan berbagai kecacatan produk. Berikut adalah masalahnya. Yang pertama itu ada kematangan tidak merata. Jadi salah satu dampak paling umum dari ketidakcocokan dalam material handling itu adalah kematangan yang tidak merata pada roti. Jadi jika roti itu tidak diletakkan atau dipindahkan dengan benar dalam oven, maka beberapa bagian roti mungkin akan matang terlalu cepat atau terlambat dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, hal ini dapat menghasilkan roti yang memiliki bagian yang terlalu keras atau garing, sementara bagian lainnya masih mentah. Ini adalah kecacatan yang sangat mencolok dan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua itu ada warna dan tekstur yang tidak sesuai. Material handling yang buruk juga dapat memengaruhi warna dan tekstur pada produk roti di perusahaan sari roti. Roti yang tidak diletakkan dengan benar dalam oven atau mesin pemanggangnya mungkin
mungkin memiliki warna yang tidak merata atau bahkan gosong pada bagian tertentu. Nah, hal ini itu juga dapat mengubah tekstur roti, membuatnya menjadi terlalu keras atau terlalu lembut yang tidak sesuai dengan standar kualitasnya. Yang ketiga itu ada kerusakan fisik. Selain masalah kematangan dan penampilan tadi, ketidakcocokan dalam material handling juga dapat menyebabkan kerusakan fisik pada roti. Roti yang tidak ditangani dengan hati-hati bisa mengalami retakan, deformasi, atau bahkan pecah. Ini membuat roti tidak hanya tampak buruk, tapi juga dapat mengurangi daya tarik dan kualitas rasanya. Yang keempat itu ada inkonsistensi produk. Kecacatan produk akibat ketidakcocokan dalam material handling dapat menghasilkan produk yang tidak konsisten. Hal ini berarti pelanggan itu tidak akan tahu apa yang diharapkan ketika mereka membeli roti seri roti karena setiap roti mungkin memiliki masalah yang berbeda-beda. Hal ini itu merusak citra merek dan dapat mengurangi kepercayaan pelanggan. Next. Oke, untuk solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah ketidaktepatan material handling dengan proses produksi itu ada 5. Yang pertama itu ada Lean Six Sigma, itu adalah pendekatan sistematis di mana akan menghilangkan pemborosan dan meningkatkan proses produksi. Nah, metode ini melibatkan identifikasi dan eliminasi aktivitas yang tidak menambah nilai pada proses produksi tersebut. Lalu yang kedua itu ada Integrate Flow System, di mana melibatkan integrasi sebanyak mungkin pada aktivitas handling dan koordinasi pada sistem operasi, termasuk agen, penerimaan, penyimpanan, produksi, dan pengiriman. Lalu yang ketiga itu ada HOT dan sistem ERP, di mana teknologi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan dan membuat proses produksi lebih efisien. Lalu yang keempat ada perawatan rutin. Jadi perawatan rutin ini perlu banget untuk dilakuin, terutama buat mesin-mesin. Jadi peralatan mesin-mesin itu harus diperhatiin buat mendukung proses produksi itu. Terus yang kelima ada pelatihan dan pengembangan. Jadi memberikan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan untuk dapat membantu meningkatkan kualitas kerja mereka dan mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Boleh di next. Oke, untuk kesimpulan hasil analisisnya yaitu PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan produsen roti massal pertama yang terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai produk roti berkualitas dengan desain kemasan yang menarik. Dengan menggunakan bahan baku berkualitas dan berkomitmen pada standar keamanan pangan, namun juga menghadapi beberapa kendala dalam material handling yang dapat mempengaruhi kualitas produk, terutama terkait dengan kematangan yang tidak merata, warna, tekstur, dan kerusakan fisik pada produk. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu mempertimbangkan pendekatan Lean Six Sigma, integrasi sistem aliran yang baik, penggunaan teknologi seperti IoT dan sistem ERP, perusahaan perawatan peralatan yang lebih baik, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan mengimplementasikan solusi ini, Sari Roti dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi produk mereka, mengurangi pemborosan dalam proses produksi, dan menjaga reputasi merek di pasar roti yang kompetitif. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan materi. Material handling dan perencanaan produksi adalah dua aspek yang sangat penting dalam manajemen operasional. Material handling berfokus pada pengelolaan dan pengangkutan barang atau produk. Manfaat dan tujuannya meliputi penghematan biaya produksi, keamanan kerja, dan peningkatan perencanaan. Peningkatan efisiensi. Dalam perancangan produksi, langkah-langkah melibatkan perencanaan, pengaturan alur produksi, penjadwalan, penyampaian instruksi, dan evaluasi kualitas untuk mencapai efisiensi. Pemilihan strategi proses produksi harus sesuai dengan jenis produk yang diproduksi, seperti proses fokus, repetitif fokus, product fokus, dan mass customization.
Pemahaman tentang material handling, perencanaan proses produksi, dan strategi proses produksi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya atau sekedar memberikan saran dan masukannya, boleh untuk menggunakan fitur raise hand-nya atau boleh menuliskan di kolom chat. Terima kasih. Oke, boleh yang pertama dari Giovanni. Silakan dibacakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji atas penjelasannya. Saya Giovanni izin bertanya, apakah terdapat kriteria utama yang dipertimbangkan saat mengevaluasi kualitas suatu produk? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Giovanni atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Ivan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas presentasinya. Terkait pola aliran bahan dari PT Nippon Indosari ini, itu menggunakan pola aliran bahan yang mana dan juga apakah pola yang mereka terapkan ini sudah efektif? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ivan. Dilanjutkan ke penanya ketiga. Silahkan Mbak Detiara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Maditya Radifa dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi kan ada jenis pola aliran bahan, ada banyak ya, ada 4 kalau nggak salah. Nah, boleh nggak dikasih contoh perusahaan yang pakai jenis pola aliran bahan L-shape dan alasannya kenapa mereka pakai pola aliran yang itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Detiara atas pertanyaannya. Dilanjutkan ke penanya keempat. Untuk Brenda, dipersilahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena ada kendala jaringan. Pertanyaan saya itu, apa saja faktor-faktor internal perusahaan yang diperlukan untuk menentukan strategi proses produksi yang paling tepat? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Brenda atas pertanyaannya. Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Zahrani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zarani Denisa Pramesala dari kelompok 4, izin bertanya. Apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat perancangan proses produksi dan bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Zahrani atas pertanyaannya. Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk Reza Wardana. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Erika atas kesempatannya dan sebelumnya terima kasih banyak kepada kelompok 5 atas pemaparan presentasinya. Saya Reza Wardana dari kelompok 8, izin bertanya, pada slide pola aliran bahan dari awal suatu proses produksi sampai produksi itu jadi, apakah ada hambatan atau gangguan yang terjadi? Jika ada, seperti apa atau hambatan gangguannya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Reza atas pertanyaannya. Lalu yang terakhir untuk Ibnu, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas pemaparannya. Pertanyaan saya dalam konteks strategi proses fokus, menurut kalian bagaimana perusahaan dapat memastikan fleksibilitas dalam produksi untuk menangani variasi produk yang tinggi, serta apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mencapai efisiensi produksi dalam jumlah yang kecil? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibnu atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin untuk kelompok 5 meminta waktu sedikit untuk berdiskusi sebentar. Terima kasih.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Tiara. Tadi kan Tiara nanya, contoh perusahaan yang menggunakan pola aliran bahan L-shape dan alasannya. Jadi jawabannya itu, contoh perusahaan yang menggunakan pola aliran bahan L-shape adalah Eton Allen Furniture. Perusahaan ini menggunakan pola aliran L-shape dikarenakan beberapa alasan, yaitu yang pertama karena produksi custom. Perusahaan furniture custom seringnya mendapat menangani berbagai macam pesanan yang dapat bervariasi dalam desain, ukuran, dan bahan. Pola aliran L-shape layout ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengatur stasiun kerja dan menyesuaikan produksi untuk berbagai jenis furniture yang diproduksi. Yang kedua itu proses multitahap. Proses pembuatan furniture itu sering melibatkan beberapa tahap seperti pemotongan kayu, racikan, pengecatan, dan penyelesaian. Pola L-shape ini dapat mengatur stasiun kerja berdasarkan tahap-tahap ini, sehingga memudahkan aliran bahan dan produk antara stasiun kerja. Alasan yang ketiga itu adalah pemantauan kualitas. L-shape layout ini dapat memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kualitas karena pekerja dapat memudahkan menginspeksi produk saat berpindah dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya. Dan alasan yang terakhir itu adalah efisiensi ruangan. L-shape layout ini biasanya mengoptimalkan penggunaan ruangan yang tersedia, terutama jika area produksi produk memiliki bentuk atau ukuran yang terbatas. Jadi perusahaan furniture custom seperti Eton Allen ini sering menghadapi tantangan dalam menghasilkan produk yang sangat beragam. Dan pola L-shape ini membantu mereka menjawab tantangan tersebut dengan mengorganisir proses produksi secara efisien dan fleksibel. Apakah terjawab, Tiara? Terjawab, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oke, baik di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gio, di mana Gio itu mempertanyakan apakah ada hal yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi kualitas dalam suatu produk. Tentunya ada. Yang pertama itu yang harus diperhatikan yaitu mengenai bahan baku, di mana kualitas bahan baku itu sendiri harus digunakan sesuai dan juga yang berkualitas. Mengapa? Karena output yang bakal dikeluarkan itu akan berpengaruh dengan yang di pasaran itu nantinya. Produk itu bakal berpengaruh dengan bahan baku yang kita ambil dari supplier mana. Lalu juga ada ketahanan dan durabilitas, di mana kemampuan produk itu bisa bertahan untuk jangka panjang atau tidak dan dapat mempengaruhi tekanan yang saat nanti di pertukaran tempat atau bagaimananya nanti itu harus diperhitungkan juga karena itu akan mempengaruhi kualitas dari suatu produk. Lalu juga ada konsistensi produksi, di mana hal tersebut sangat penting. Kalau misalkan produksi itu harus sesuai dengan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi batch 1 ke batch selanjutnya harus memiliki konsistensi yang sama. Dan yang terakhir itu adanya feedback dari pelanggan. Dari hal tersebutlah kita bisa tahu bagaimana dan juga mengevaluasi untuk nanti ke depannya kualitas-kualitas apa yang harus kita kembangkan dari produk itu sendiri. Mungkin dari jawaban saya sekian, apakah menjawab kan? Sangat menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ivan. Tadi itu Ivan nanya PT Nippon Indosari Corporindo Tbk Sari Roti itu pakai pola aliran bahan yang mana dan apakah pola tersebut efektif. Nah, jadi mau mention ulang lagi kalau pola aliran bahan ini kan adalah aliran barang atau jasa dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung tanpa pembatas. Nah, untuk pola aliran bahan dari PT Nippon Indosari Corporation Tbk Sari Roti ini tidak ada sumber valid di internet yang mengatakan secara eksplisit. Namun, setelah kelompok kami analisis dan diskusikan bersama mengenai pola aliran bahan ini, maka juga ada ditemukan juga nih selain diskusi juga ditemukan dalam salah satu skripsi dari Universitas Erlangga dengan fokus terhadap studi kasus pada perusahaan ini. Nah, maka kami menyimpulkan bahwa pola aliran bahan yang dipakai oleh perusahaan Sari Roti ini menggunakan pola aliran bahan L-shape.
Kenapa L-shape? Nah, salah satu faktor pendukungnya itu karena bahan baku atau produk yang diproduksi oleh perusahaan dari sari roti ini didistribusikan dari satu lokasi pusat, kemudian distribusinya itu dilakukan ke lokasi-lokasi regional yang dilakukan melalui pengiriman transportasi lainnya. Nah, ini dapat menghasilkan pola aliran yang menyerupai L karena perpindahan antara jalur distribusi utama dan cabang regionalnya. Terus kenapa sih pola aliran ini efektif? Terus pola aliran ini efektif gak sih buat perusahaan sari roti ini? Nah, jawabannya itu menurut kami efektif. Karena apa? Aliran L-shape ini memungkinkan pemisahan yang jelas antara berbagai tahap atau proses produksi. Nah, ini dapat membantu dalam manajemen produksi yang lebih efisien dan tuh ada pemantauan tenaga kerjanya tuh juga lebih terarah gitu. Nah, terus juga tadi yang udah disebutin perusahaan sari roti ini bisa mendistribusikannya itu ke beberapa distribusi regional. Jadi kayak cabang-cabangnya itu makin banyak. Apakah sudah menjawab? Jawab, terima kasih Rica. Oke, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Brenda, yaitu apa saja faktor-faktor internal perusahaan yang diperlukan untuk menentukan strategi proses produksi yang paling tepat. Ada 3 faktor untuk menentukan proses produksi yang paling tepat dari segi internal perusahaan. Yang pertama yaitu modal. Modal adalah dana atau sumber daya finansial yang diperlukan untuk mengoperasikan proses produksi. Pada dasarnya, semakin besar modal yang tersedia, semakin besar pilihan perusahaan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produksi yang tepat. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah aset yang sangat berharga dalam produksi. Kualitas, kuantitas, dan komitmen tenaga kerja memiliki dampak langsung pada hasil produksi. Yang ketiga itu ada skill atau manajemen, yaitu keterampilan dan kemampuan manajemen yang efektif adalah kunci untuk mengarahkan proses produksi dengan baik dan menjalankan operasi secara efisien. Apa terjawab, Brenda? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Zahrani. Tadi pertanyaannya itu, apa tantangan yang dihadapi pada saat perancangan proses produksi dan bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan tersebut? Jawabannya, selama proses perancangan produksi ini, emang ada beberapa tantangan umum yang bisa dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, dalam memprediksi permintaan untuk produk. Seringkali nggak mudah bagi perusahaan untuk memprediksi permintaan produk di masa depan. Adanya ketidakpastian tersebut akibatnya mengarah pada kesulitan dalam merencanakan kapasitas produksi yang tepat dan mungkin barang yang diproduksi tidak sesuai dengan yang diminta pelanggan. Solusinya, perusahaan sebaiknya memiliki perangkat lunak dengan fitur pelaporan yang akurat, khususnya yang dapat memudahkan dalam menargetkan penjualan dan memperkirakan berapa banyak produk yang seharusnya dijual. Lalu tantangan yang kedua ada dalam mengontrol persediaan. Mengelola persediaan dengan efisien juga merupakan tantangan yang besar. Jika terlalu banyak persediaan, bisa berdampak pada modal perusahaan. Sementara kalau terlalu sedikit, bisa menyebabkan kekurangan bahan baku. Solusinya, perusahaan bisa melakukan strategi manajemen persediaan yang baik dan tepat. Pemeriksaan inventaris perlu dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pada data dan jumlah barang sebenarnya. Lalu tantangan yang ketiga ada dalam meningkatkan efisiensi produksi. Kadangkala perusahaan memilih untuk mengorbankan kualitas produk mereka demi mengurangi biaya produksi. Akan tetapi cara tersebut justru akan menurunkan profitabilitas karena pelanggan yang tidak puas bisa aja akan berhenti membeli produk dari mereka. Solusinya, perusahaan bisa merancang aliran kerja yang efisien atau mensistemasi alur kerja, misalnya dengan mengurangi pekerjaan yang membuang banyak waktu dan tenaga, mengurangi pembuangan material, dan juga mengoptimalkan penggunaan peralatan produksi. Lalu tantangan yang terakhir adalah kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. Meskipun udah ada mesin dan robot yang bisa membantu, tapi kemampuan manusia akan tetap diperlukan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan memerlukan tenaga kerja manusia untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah serta mengelola produksi. Solusinya, perusahaan harus kreatif dalam merekrut karyawan mereka, misalnya dengan mengandalkan berbagai online platform untuk memposting lowongan pekerjaan, dan perlu diperhatikan bahwa perusahaan harus benar-benar selektif dalam memilih calon karyawan mereka.
perusahaan harus memastikan bahwa mereka mampu bekerja secara cepat, sesuai dengan target, dan tidak keberatan kalau misalnya jadwal kerjanya berubah-ubah. Bagaimana Zahrani, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Salwa. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Wardana, yaitu pola aliran bahan dari awal suatu proses produksi sampai produksi itu jadi, apakah ada hambatan atau gangguan yang terjadi? Ada beberapa hambatan atau gangguan yang terjadi dalam perusahaan saya roti, yaitu yang pertama, keterlambatan pasokan bahan baku. Jika bahan baku terlambat atau tidak memadai, hal ini dapat menghambat pola aliran bahan atau proses produksi. Dalam hal ini, perusahaan harus mencari solusi atau alternatif seperti mencari pemasok lain atau mengoptimalkan stok bahan baku. Yang ketiga yaitu adanya kurangnya tenaga kerja. Jika perusahaan mengalami kekurangan tenaga kerja atau keterampilan yang sesuai, hal ini dapat menghambat pola aliran bahan atau proses produksi. Perusahaan harus memiliki strategi perekrutan dan pelatihan yang efektif untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Yang ketiga yaitu adanya perubahan permintaan pasar. Jika terjadi perubahan secara tiba-tiba dalam permintaan pasar, baik peningkatan atau penurunan yang signifikan, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan pola aliran bahan atau proses produksi. Fleksibilitas dalam produksi dan kecepatan dalam merespon perubahan pasar sangat penting dalam mengatasi hambatan ini. Apakah sudah terjawab, Reza? Ya, sudah terjawab pasti. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu. Jadi tadi pertanyaan pertamanya itu dalam konteks strategi proses fokus bagaimana perusahaan dapat memastikan fleksibilitas dalam produksi yang menangani variasi produk yang tinggi. Jadi ada beberapa cara untuk memastikan fleksibilitas dalam produksi untuk menangani variasi produk yang tinggi. Yang pertama itu menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Dalam strategi proses fokus, perusahaan menggunakan modul yang telah dipersiapkan sebelumnya dan sering berada dalam proses yang kontinu. Modul ini tuh dapat berupa bagian atau komponen yang telah diproduksi sebelumnya. Nah, karena dengan penggunaan modul ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam menghadapi variasi produk yang tinggi. Yang kedua itu mengoptimalkan interaksi dengan pemasok. Perusahaan itu perlu menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan modul yang diperlukan. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, perusahaan itu dapat lebih responsif terhadap perubahan permintaan produk. Yang ketiga itu ada menggunakan teknologi yang tepat. Perusahaan itu dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan fleksibilitas dalam produksi. Misalnya dengan menggunakan sistem manufaktur fleksibel atau flexible manufacturing system. Karena dengan begini dengan menggunakan sistem tersebut dapat memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat beralih antara produk yang berbeda. Terus tadi selanjutnya pertanyaannya itu apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mencapai efisiensi produksi dalam jumlah kecil. Yang pertama itu tantangannya ada kurangnya skala ekonomi. Karena produksi dalam jumlah kecil itu mungkin tidak dapat memanfaatkan skala ekonomi yang sama dengan produksi yang dalam jumlah besar. Hal ini itu dapat menyebabkan biaya produksi per unit menjadi lebih tinggi. Yang kedua itu keterbatasan kapasitas. Produksi dalam jumlah kecil dan variasi tinggi dapat membebani kapasitas produksi perusahaan. Perusahaan itu perlu memastikan bahwa kapasitas produksi yang ada dapat menangani permintaan yang fluktuatif dan beragam. Yang ketiga itu kesulitan dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Dalam produksi dengan variasi yang tinggi, perencanaan dan pengendalian produksi menjadi lebih kompleks. Perusahaan perlu mengelola persediaan bahan baku, mengatur jadwal produksi, dan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan. Apakah menjawab? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Lika.
Oke, baik. Baik, karena ketujuh pertanyaan sudah terjawab semua, maka berakhirlah juga presentasi dari kelompok 5. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah bertanya dan sudah mendengarkan juga. Mungkin kalau ada kesalahan kata yang kurang pantas mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Musdalifah. Oke, thank you so much untuk presentasinya grup Erika beserta teman-teman dan yang lainnya yang tadi audiens sudah mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan dan kurang paham dengan penyajian. Ada kaitannya ya dengan topik proses ini, proses produksi dan material handling. Oke, kebetulan yang diambil ini studi case study-nya itu PT Nippon. Yang mana PT Nippon itu memproduksi roti. Ya, kalau lebih yang mendominasi itu roti. Ini untuk pengambilan case study-nya sudah sangat tepat. Untuk grupnya Erika, Salwa, itu sudah sangat tepat. Karena kalau dari definisi material handling itu kan itu proses ya, proses produksi yang dimana untuk pemindahan dari bahan baku, penyimpanan, dan yang lain sebagainya. Nah, dari definisi itu artinya sangat tepat, di mana dalam proses produksi dari penyimpanan, pergerakan material, dalam artian pergerakan material sampai ke distribusinya itu sangat terlihat ya dalam case tadi. Coba Erika itu slide untuk case tadinya, coba dalam material handlingnya seperti apa proses produksinya dalam perancangan. Oke. Ini di share screen lagi atau gimana ya, Bu? Ya, share. Coba buka case tadinya aja. Mana? Oke, profilnya dulu. Oke. Oke. PT Nippon ini beroperasinya, ini di mana lokasinya nih? Tahun 1996, berarti sudah lama juga ya. Ini sari roti, tapi ya sari roti rasanya baru dalam 15 tahun ini. Tapi sebelum sari roti apa ya? Kalau PT Nippon ini. Ya saya baru mengenalnya sari roti gitu tahun 2010. Karena saya sering konsumsi juga gitu. Karena varian rasanya tuh enak. Oke. Coba lihat itunya lagi. Varian itunya rasanya. Oke. Ya. Oh, berarti ini untuk memang produk sari roti. Artinya PT Nippon itu hanya satu brand sari roti aja. Nggak ada yang lain. Erika?
Ini mana Asti? Apakah PT Nippon ini hanya memproduk satu sari roti aja atau misalkan ada, oke, ini variannya banyak, sari roti ini banyak varian, tapi apakah ada yang lain gitu brandnya misalkan selain dari, apakah khusus memang roti saja? Dia selain roti ada kuenya, Bu. Sari kue. Nah. Oh, ada sari kue juga. Tapi itu produknya sari roti juga. Iya, satu perusahaan. Ya, oke, ya, oke. Oke, satu perusahaan. Dalam artian gini, memang satu perusahaan, tapi biasanya kan dalam satu perusahaan itu dia kan ada mengeluarkan produksi banyak. Misalkan ada roti, atau misalkan eh, misalnya makanan ringan yang lainnya selain daripada roti. Misalkan nih kayak kayak Citato gitu loh. Ada yang lain nggak selain daripada roti? Apakah ini khusus untuk roti saja, PT Nippon? Saya PT Nippon ini juga ya. Sebelumnya sih saya hanya mungkin gambaran umum saja yang saya tahu. Memang sih identiknya ke hanya produk roti gitu loh. Oke, mungkin Erika. Ya, Ibu. Mm-mm. Mungkin dari produk yang dari PT Nippon itu emang difokusinnya di sari roti aja, Bu. Ini udah lihat dari webnya juga, jadi nggak ada produksi lain lagi selain sari roti sama sari kue tadi. Oke, berarti untuk makanan, khusus makanan mungkin yang ada taste-nya memang roti ya. Eh, oke. Tadi terus coba lihat materialnya, material handlingnya seperti apa. Oke. Oh ini ya, oke. Bahan bakunya coba. Tadi bahan bakunya ya. Oke. Ya. Tapi ini luar biasa loh kalau untuk produk PT Nippon dalam artian untuk di Indonesia ya, untuk lokal itu sekarang ya memang brandingnya sari ini ya, sari roti gitu loh. Memang sih banyak gitu loh brand-brand yang lain. Tapi untuk ini kita lihat ya dengan berjalannya waktu sari roti cukup sangat ya berkembang ya, sangat berkembang sekali. Dalam artian ini proses produksinya juga pastinya meningkat. Karena ini dari tahun 1996 justru ya semakin berkembang ya, growing ya. Artinya perkembangannya tuh luar biasa juga gitu loh. Saya lihat di ya dengan bermacam-macam produk-produk baru dalam artian eh, untuk segmentasi pasarnya itu ada banyak sekali gitu dalam artiannya dan melihat mungkin dalam artian pastinya strateginya itu melihat kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen. Nah, sesuai dengan ini ya selera Indonesia. Nah, itu dia. Jadi makanya lebih ya lebih berkembang lagi. Terus justru dengan rasa bermacam rasa. Pastinya dianya pasti ada strategi mereka dalam manajemen operasionalnya itu mereka sudah terapkan dalam artian kalau kita untuk melihat itu pasti strateginya kalau harga sih dalam artian harganya juga tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal tapi pastinya eh, kalau dari harga rasa ya. Kalau saya lihat ya rasa juga pasti bervariasi ya dengan bermacam-macam rasa. Itu pastinya dia akan diferensiasi juga deh gitu. Berbeda dengan mungkin produk roti yang lainnya gitu. Karena ini sari roti ada tuh, ada yang khusus siapa yang sari roti yang kayak
yang sering saya dulu makan itu apa namanya? eh yang ada kayak sandwich gitu loh. Itu kan bertahan sampai berapa 3 hari. Nah itu kan bisa kita untuk bawa, artinya untuk kita bekal. Nah untuk kadang-kadang di dalam tas itu kan lebih simpel, lebih efisien gitu kan dia dengan simpel, terus kemasannya juga bagus. Nah itu salah satu juga kenapa orang selalu kadang buat ini ya buat eh, bekal untuk standby di mobil gitu. Nah itu yang saya lihat juga kan bahwasanya dan makanya juga orang memilih gitu. Mungkin malahan saya lihat sekarang dengan produk-produknya Sari Roti ini banyak brand yang lain itu mengikuti ya adopsi lah gitu kan ide-idenya itu ya, karena ya Pak namanya perusahaan artinya kita yang namanya memproduksi makanan mau apa saja gitu tentunya kita kan melihat eh, barang yang barang-barang yang memang beredar di pasaran itu apa saja apa saja memang yang diminati yang dibutuhkan konsumen. Nah, di situ ide kita gitu untuk memang sebagai produsen. Kalau kita sebagai produsen artinya kita harus jeli membaca pasar gitu. Terlepas itu semua dalam artian ide itu kan munculnya juga dan inspirasi itu adanya datang pasti kita melihat oh ternyata Sari Roti ini apa sih kenapa pasar konsumennya banyak gitu yang menyukainya interesting ya eh, lebih lebih ya menyukai itu pastinya kita harus evaluasi oh ternyata Sari Roti memang pasti banyak eh, alasan orang kenapa menyukainya kenapa lebih suka mengkonsumsi nah itu ya jadi ini untuk bahan baku pun terlihat di sini ya kalau untuk roti ya roti pastinya itu tepung terigu. Nah, pasti mungkin yang lainnya nanti ada tambahan-tambahan yang lain. eh, Nanti untuk bahan khusus pasti kembali lagi kepada produsen. Itu mungkin dia akan menambahkan tes yang lain. Kan coba lihat di luar negeri itu. Kalau kita lihat bakery, cake itu macam-macam itu mereka variasikan ya dengan upgrade yang dan kita pun juga kadang konsumen kan ingin mencoba tes apa sih rasanya ini gitu. Nah, kalau sudah pas di lidah kita, pasti kita akan mengulangi lagi untuk mengkonsumsinya gitu. Jadi menjadi makanan favorit. Oke. Dan juga kadang-kala orang mungkin lebih kadang nggak makan nasi lagi karena ini kan terigu. Bahan bakunya terigu itu sudah mengenyangkan. Sama saya kadang-kadang kalau apalagi saya kalau dalam journey ya traveling ya saya kadang jarang makan nasi saya justru lebih banyak mengkonsumsi roti apalagi rotinya itu kan memang gampang udah kita bawa dalam tas atau di mobil gitu ya sama sudah makan gitu udah makan roti minum nah jadi ini sebenarnya roti sudah seperti uh, kan ini juga kebutuhan ya bisa jadi pengganti eh, makan nasi, makan berat. Malah ya di mana-mana, apalagi kalau kalau di luar negeri ya roti gitu loh. Roti mau dia variasinya macamnya burger mau dia apa. Udah sama, udah makan nasi gitu. Tapi kadang-kadang kita kan kalau Indonesia tidak bisa memungkiri bahwasanya kalau nggak ada makan nasi rasanya satu hari itu tidak afdal gitu loh. Kangen banget nggak makan nasi. Makanya kalau saya kalau lagi di luar negeri kadang-kadang kan eh, jarak susah nyarinya gitu. Kalaupun memang ada di KFC atau kita ke kuliner masuk ada Indonesianya gitu loh. Nah, baru bisa ketemu gitu. Tapi kadang-kadang kita kadang-kadang mau simpel ya udah makan roti yang apa yang ada tapi kan banyak variannya jadi kita lebih
lebih menikmati. Oke, coba lanjutkan ini. Bahan baku, select, next. Oke, ini proses material handling untuk melindungi bahan baku. Ya, artinya kalau proses handling ini ya sangat penting dalam perancangan proses produksi, di mana ini kita lihat coba nih PT Inipon ini oke. Ini ada palet. Palet digunakan untuk menyederhanakan proses pengangkutan dan penempatan bahan. Oke. Fasilitas penyimpanannya. Oke. Next. Oke. Ini kalau roti kan dia ada lebih cepat ya. Lebih cepat itunya. Masak ada masak tidak seperti barang kering, tidak seperti makanan kering karena roti ini basah. Ini coba bahan seperti karena ada raginya, ada gulanya ya untuk mencegah kontaminasi. Benar. Penyimpanannya, nah kelembapannya itu memang harus kita ini deh nggak usah dulu lihat mungkin ini ya kalau yang cewek-cewek ada memahami melihat ibunya di rumah. Ini kalau roti kita misalnya buat donat atau buat roti manis biasa gitu loh. Karena saya juga hobi masak, saya hobi lalu buat makanan gitu. Malah saya ikut kursus. Nanti saya pulang ke rumah saya mencoba. Nah, jadi kalau namanya apalagi untuk ini ya roti. Roti itu memang harus stabil semuanya gitu, nggak bisa main-main. Kalau raginya tidak tepat, ada yang salah itu nggak bisa dia nggak mau ngembang. Apalagi nih kalau saya lihat di produk produsen Nippon ini rotinya nih harus ada roti pengembang raginya itu gitu loh. Jadi eh, harus memang disimpannya lebih hati-hati karena kalau sudah terkontaminasi, misalkan raginya eh, masuk angin atau bagaimana itu mengganggu nantinya. Artinya proses produksi eh, dari proses produksi itu nanti pasti tidak jadi nantinya. Nah, itu kendalanya nih. Nih, banyak sekali kendalanya kontaminasi, harus penyimpanannya yang tepat. Dia tidak mau terlalu rendah suhunya nggak mau, terlalu tinggi juga nggak mau. Ini kendala-kendala ya. Nah, dengan ya artinya ini ada 4 kelembapan, kehilangan kualitas itu harus memang ya, harus diperhatikan ya. Hal yang sangat penting ini. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, nih. Tadi 4 ke 7, ya. Ya, ini proses produksinya juga ya. Jadi kita ini gunanya case study. eh, kita ini kan di dalam makalah, penulisan makalah itu kan secara teorinya. Ada rumusan, ada pembahasan, ada tujuan, apa itu nanti kan di dalam literatur review. Nah, itu kan terlihat bahwasanya apa itu proses, apa itu material handling gitu. Nah, apa tujuannya, apa fungsinya, dan apa manfaatnya. Dalam analisis case study itu terlihat bahwa perusahaan PT Nippon, perusahaan yang kita analisis itu memang menggunakan proses itu. Dari manfaat dan fungsi materi yang kita tulis di dalam makalah itu akan terlihat. Oke, ini terlihat nih kan. Ini seperti peralatan yang digunakan, ada mixer dog, ada mesin pengaduk, ada oven. Ini kalau tahapnya apa dulu nih tahapnya? Ini mixer. Nah, tentunya di mixer
aduk, sudah mesin pengaduk, terus memotong, sudah memotong, harus ada loyang, terus oven, terus ada oven, terus mesin pengisi. Oke, next. Oke, ya, memang sih kalau dalam uh, teori itu kadangkala memang dalam operasional, secara operasionalnya itu kadangkala memang ada ketidakcocokan, itu hal biasa. Makanya kadang-kadang kita misalkan dalam teori strategi operasional ini ada misalkan hal-hal yang harus kita terapkan, harus kita gunakan, itu memang sih ada temuan-temuan gitu. Kadang-kadang tidak serta-merta itu pas seperti yang ada di kita teori itu. Pasti selalu memang ada ketidakcocokan. Oke, dan itu kembali lagi kepada kita yang menjalankan dan yang menggunakan aplikasi tersebut. Apa saja sih temuan-temuan misalkan nantinya itu di lapangan dalam manajemen operasional itu, makanya perlu kita memahami. Oke. PT Nippon Indosari itu sudah berhasil dan sukses dalam artian untuk menawarkan produk-produk roti yang berkualitas dengan desain kemasan yang menarik. Itu tadi saya katakan. Saya lihat juga kalau untuk sari roti itu ya, kemasannya juga cantik, menarik. Nah, itu tadi desain. Kita misalnya sebelumnya ada desainnya. Jadi memang sih dari semua ini yang pastinya untuk topik kita hari ini yang presentasi itu desain material handling dan perancangan proses produksinya itu sudah jelas sesuai dengan materi kita, dan case study-nya pun kita melihat sudah ini banyaknya tadi pertanyaan dan sudah dijawab oleh grup penyaji, dan itu juga sudah jelas jawabannya, dan saya berharap pada seluruh mahasiswi untuk jangan cepat puas dengan ilmu yang ada. Makanya kalau memang pun misalkan nih dari guru penyaji atau yang lain ada kurang paham berkaitan dengan materi yang kita sekarang ini kita diskusikan atau yang lagi memang dipresentasikan, monggo tanya kepada saya. Ini kalau untuk manajemen operasi memang lebih ke tahap operasionalnya. Kita masuk ke sana. Bagaimana tahap-tahap dalam proses produksi, dalam perancangan, dalam itu memang lebih ke arah ke sana. Jadi pendalaman materi kita itu pertemuan 1 sampai nantinya pertemuan ke UAS, nanti dilanjutkan mungkin dengan walaupun dengan dosen yang lain, itu sebenarnya sama. Artinya dengan tahap 1 sampai finally nanti itu lebih untuk pendalaman ke manajemen operasi. Oke, minimal kita memahami ya secara teori dan secara analisis misalnya dalam perusahaan itu. Oke, mungkin ada yang lain yang bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk pertemuan izin. minggu depan itu apa masih dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi kelompok, Bu? Tetap. Iya, Bu. Tetap. Ini kan sampai berapa grup ini?
8. 8 ini sekarang grup 6, 5 kan? Ya, Oke. Berarti 3 grup lagi ya? Oke. 3 grup lagi nantinya apapun nanti kalau memang misalkan kalau ada perubahan, kalau untuk presentasi tetap karena ini kita bergiliran. Bergiliran karena yang sudah ya artinya sudah selesai menyelesaikan tugasnya dalam pembuatan makalah dan presentasi. Karena itu eh, bagian ya dari tahap saya nanti untuk penilaian saya. Oke, kalaupun nanti memang misalkan ada tugas individu, nanti saya akan info kembali lagi. Oke, Ibnu, sudah baik. cukup apa? Jadi untuk UTS-nya itu minggu keberapa ya, Bu? UTS ya setelah ini finish grup yang ke-8. Kalaupun memang misalkan nanti kalau memang mau ujian, monggo saya kasih ujian mungkin dalam 60 menit ujiannya. Eh, kalaupun memang misalkan nanti mau ujian, kalau memang mau offline, kita ambil kelas di kampus boleh. Dan kalau memang misalnya saya kasih bentuk tugas, boleh juga. Nanti itu kita kesepakatan kita bersama ya. Kalau Baik. memang iya, nanti kalau memang ujian, saya akan alokasikan waktu untuk datang ke kampus itu tentukan jadwalnya, eh, nanti saya akan kondisikan. Oke, Baik, terima ada kasih. yang lagi? Oke, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Ini material handling berarti ini lebih ke perancangan pergerakan bahan baku. Mana antara tadi kan sudah dijelas, sebenarnya jelas sekali sudah. Itu makalahnya juga kontennya sudah lebih dari cukup. Sudah artinya penulisan kontennya itu ya. Jadi eh, ini kalau saya melihat dari penulisan itu sudah bagus sekali. Jadi untuk nantinya kalau penulisan skripsi pun nantinya akan lebih lebih ini sudah ada basically, tidak bingung lagi. Kadang-kadang jangan kita hanya bisa mengcopy paste, copy paste, copy paste, tapi tidak ada kaitan antara halaman satu ke halaman selanjutnya. Kita juga membaca bingung. Ini teori apa? Makanya lihat dulu. Kalau kita mau membaca, misalkan artikel, mau membaca makalah tuh lihat daftar isinya dulu. Apa saja? Apa tuh yang apa topiknya? Sesuai nggak topiknya pembahasannya? Nanti lihat tuh kesimpulannya. Jadi kita tuh dapat ilmu dan bisa memahami apa sebenarnya topik yang dibahas dalam makalah ini. Oke, ada yang lain mau bertanya perihal topik yang kita bahas untuk materi hari ini? Oke, kalau tidak ada, Ibnu kita sudah cukup ya, Ibnu? Ya, Bu. Oke, next, Ibnu kalau memang ada temannya, saya ulangi lagi. Tapi ini full ya, full dalam artian hari ini ya. Ini saya buat note nih. Ya, Bu. Oke, full hari ini 49. Oke, ini note saya ya. Oke, berhubung ini kita juga sudah masuk azan zuhur. Oke, terima kasih untuk grup presentasi. Makalahnya good, excellent. Kita berikan applause untuk grup penyaji, Erika beserta teman-temannya. Selalu belajar dan membaca, ya, karena ilmu itu tidak pernah kita rugi.
Oke, mungkin sebelum saya akhiri, maafkan saya jika ada lisan ataupun sikap yang kurang berkenan, dan begitu juga Anda. Kita saling memaafkan. Insya Allah next week ya kita bertemu lagi kembali. Insya Allah kita diberikan kesehatan serta dimudahkan aktivitas kita dan segala urusan kita, apapun itu, artinya selalu kita taat ya. Selalu kita taat kepada Yang Maha Kuasa dan selalu bersyukur. Oke, kita sebelum akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama ya, sama-sama.